Shalom semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pasal 2 ayat 17 sampai yang ke-29. Ayat 17, namun jika kamu disebut Yahudi dan mengandalkan hukum Taurat dan bermegah pada Tuhan. Orang Yahudi merupakan orang yang menganggap dirinya paling benar di antara semua orang, karena orang Yahudi merupakan orang yang menerima janji dari Tuhan. Orang-orang Yahudi merupakan orang yang menaati hukum Taurat. Orang Yahudi berasal dari keturunan dari orang Israel. Dave Iudaios Epoinomas, yang artinya bahwa setiap orang yang Yahudi merupakan orang-orang yang pintar dalam pengajaran yang mengetahui tentang hukum Taurat. Kai epanao nomon, yang artinya bahwa orang Yahudi di sini berpegang kepada hukum Taurat karena mereka adalah orang yang pertama menerimanya. Bermegah merupakan sikap yang mengagumkan dan bangga akan apa yang dia dapatkan. Kai kaurs sai en teon. Di sini diartikan bahwa orang Yahudi bermegah kepada Tuhan karena keistimewaan yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah. Dan mereka juga orang-orang yang tahu akan firman Tuhan. Mereka orang yang terpelajar dan mereka juga orang yang pandai dalam mengatakan kebenaran. Sehingga hal ini merupakan dasar mereka untuk bermegah. Ayat 18, dan tahu kemauan dan menyetujui hal-hal yang lebih tinggi yang diperintahkan di luar dan dari dalam hukum Taurat. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Kai dokimaizeis sta dia peronta, yang artinya orang Yahudi adalah orang yang sudah berpendidikan, yang tahu akan sesuatu hal. Mereka juga termasuk orang-orang yang pandai dalam berkata-kata, dan mereka juga termasuk orang yang tertinggi di dalam pengajaran, sehingga mereka beda dengan yang lain. Kate Charles minus ekto nomo, yang artinya mereka juga bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Di sini diartikan sebagai baik di dalam maupun di luar hukum Taurat. Mereka juga tahu dan mengetahuinya. Ayat 19, kemudian diyakinkan bahwa kamu sendiri penuntun dari orang buta, terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Di ayat ini menjelaskan bahwa orang Yahudi adalah seorang penuntun kepada orang lain. Arti menuntun merupakan mengarahkan, membimbing, dan sebagai pedoman kepada orang lain dalam hal yang baik. Pepoitas te seauton odeugon, yang artinya bahwa orang Yahudi sebagai penuntun bagi orang yang belum mengenal Yesus, karena mereka adalah orang yang telah diajarkan tentang hukum Taurat, dan mereka wajib untuk mengarahkan orang yang belum mengenal Yesus. Sedangkan kata einai tu plon posteon en ekoitei, di mana mereka seorang yang menuntun orang buta untuk mengarahkan mereka di jalan yang benar, agar mereka tidak jatuh dan tidak salah arah. Dan mereka juga sebagai terang kepada orang yang berada di dalam kegelapan. Kegelapan di sini merupakan orang yang belum tahu tentang kebenaran. Sehingga dengan adanya orang Yahudi yang sudah mengerti tentang kebenaran, maka di sini mereka adalah sebagai yang memberitakan kebenaran kepada orang yang belum mengenal kebenaran. Ayat 20, pendidikan orang bodoh, seorang pengajar yang belum dewasa, memiliki perwujudan, pengetahuan dan kebenaran dalam hukum. Didas kalon nen pion, yang artinya seorang pengajar baik, yang di sini terjemahkan sebagai seorang pengajar yang belum dewasa. Ayat 21, maka kamu mengajar orang lain, kamu sendiri tidak kamu ajarin. Kamu berkhotbah untuk tidak mencuri, mengapa kamu sendiri mencuri? O on didaskol euteron sewoton o didaskes, yang artinya mereka adalah orang yang pandai dalam berbicara, sehingga mereka dapat mengajari orang lain. Tetapi apa yang mereka sampaikan kepada orang lain, mereka tidak melakukannya atau tidak mempraktekannya. Maka mereka hanya pandai menegur orang lain, tetapi diri mereka sendiri tidak dapat melakukan hal yang sama.
Kerouson Menkletein, yang artinya mereka berkhotbah dan mengajar agar orang lain juga jangan mencuri, tetapi mereka sendiri melakukan dan melanggar hukum Taurat yang sudah diberikan. Ayat 22, kamu mengatakan, jangan melakukan zina, tetapi mengapa kamu melakukan zina? Kamu membenci berhala, tetapi kamu merampok rumah berhala. Yang artinya, jangan berzina merupakan hukum ke-7 dari ke-10 hukum Taurat. Legon Hemoi Kersoi, yang artinya bahwa mereka sering mengatakan kepada orang lain jangan melakukan zina, tetapi mereka sendiri melakukan hal tersebut. Delusoumenos ta eidola io Rosulois, yang artinya di sini mereka bahwa mereka benci kepada penyembahan berhala, tetapi di sini mereka sering merampok persembahan-persembahan yang dipersembahkan di rumah berhala. Penyembahan berhala merupakan sesuatu yang disembah, dipuja seperti patung para dewa yang menurut mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengabulkan setiap doa-doa mereka. 23. Kamu yang ada di dalam hukum Taurat bermegah, kamu yang telah melanggar hukum Taurat yang menghina Allah. Os en nomo karsarsai, yang artinya bahwa orang Yahudi yang sudah mengenal hukum Taurat, maka mereka bermegah dan mengagumkan akan hukum Taurat. Diates parbalbaseos to nomo, sekalipun mereka belajar tentang hukum Taurat dan mengenal hukum Taurat, tetapi mereka menghina Allah. Menghina merupakan merendahkan dan memandang rendah, dan dapat diartikan bahwa orang Yahudi belum sepenuhnya menerima Allah sebagai Allah dan Juru Selamat. Kata parabaseos tounomo di sini menggunakan kasus genitif sebagai kepemilikan, maka hukum Taurat berisikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ayat 24, karena nama Tuhan melalui kamu dihujat di antara orang-orang kafir, seperti yang telah dituliskan. Orang Yahudi adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat, dan mereka juga yang pertama yang menerima hukum Taurat. Togar onuman tou teo di omas blas permetai entois Tenesian, yang artinya bahwa banyak orang yang menghujat, memfitnah dan berkata-kata palsu tetapi tentang nama Tuhan karena mereka hanya belajar tentang Taurat tetapi tidak melakukannya, dan banyak di antara mereka yang menggunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungan dan mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ayat 25, sunat memang ada untungnya. Jika kamu melakukan hukum Taurat, jika bagaimanapun kamu melanggar hukum Taurat, sunatmu itu menjadi tidak disunat. Sunat merupakan perjanjian antara Allah dan Abraham yang dilakukan pada setiap anak laki-laki. Sunat juga dalam kesehatan juga bagus untuk kesehatan setiap laki-laki. Sunat sampai saat ini masih dilakukan atau masih dipraktikkan. Ean de Parabalates Nomo Hen, yang artinya jika kamu melanggar hukum Taurat, maka sunat yang dilakukan itu tidak ada gunanya. Dan sekalipun mereka sudah disunat, tetapi di sini mereka sama saja tidak disunat, karena pada masa itu menurut mereka bahwa sunat dapat menyelamatkan. Ayat 26, oleh karena itu, jika orang yang tidak disunat yang memenuhi persyaratan hukum Taurat, maka orang yang bersunat tidak akan diperuntukkan sunatnya. Tadi kayo mata tou nomo
yang artinya jika di antara mereka belum disunat tetapi mereka melakukan hukum Taurat dengan taat dan setia, maka mereka tidak sama dengan orang-orang yang sudah disunat, yang walaupun mereka sudah disunat tetapi sunat yang mereka lakukan itu tidak diperuntukkan karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Dan ayat yang ke-27, dan akan menghakimi orang yang tidak bersunat hukum yang berlaku, dan telah tertulis kamu dengan sunat adalah seorang pelanggar hukum. Saya tahu dia grammatos kai peristones parabaten nomou, yang artinya bahwa telah tertulis di dalam hukum Taurat berbagai pelanggaran yang tidak bisa kita lakukan. Sekalipun kita sudah disunat dan tidak melakukan hukum Taurat, maka kita sama saja melanggar hukum Taurat yang telah tertulis sebelumnya. Ayat 28, karena yang disebut orang Yahudi bukanlah orang yang bukanlah lahiriah Yahudi yang tampak dari dalam daging adalah sunat. Gar ento parenoro iodaios estin ode hen en, dapat diartikan bahwa orang-orang yang lahir, bahwa orang Yahudi asli merupakan orang yang lahir secara rohani yang taat pada hukum Taurat, tetapi orang yang lahiriah sekalipun dia orang Yahudi, tetapi dia dalam hal ini dia masih memiliki pikiran yang manusiawi, hidup di dalam daging dan tidak melakukan hukum Taurat, sebab mereka lebih ingin memiliki keinginan mereka sendiri. Ayat 29, tetapi dia yang adalah seorang Yahudi adalah orang yang tidak memiliki batin, dan sunat adalah sunat hati dan roh, bukan secara harafiah, yang pujiannya bukan dari manusia tetapi dari Tuhan, yang artinya orang Yahudi yang sejati adalah dia yang tidak kelihatan keyahudiannya karena dia melakukan sunat bukan secara harafiah. Kai peritomen kardias and pneumati, yang artinya bahwa yang Tuhan inginkan bukanlah sunat yang secara harafiah, tetapi sunat hati yang secara rohani, karena of her adalah kasus genitif sebagai kepemilikan, yang artinya sunat hati yang diubah. Sunat hati adalah memiliki hati yang baru dan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang tidak melakukan sunat hati, dia masih hidup di dalam daging. Sekalipun secara harafiah dia sudah disunat, tetapi hal ini tidak menjamin hatinya diubahkan. Epainois es antropon altouteon. Kata pujian yang dimaksud di sini bahwa orang Yahudi berpikir bahwa mereka harus dianggap benar oleh Tuhan karena mereka adalah bangsa Yahudi yang menerima perjanjian kepada Tuhan. Tetapi di sini menjelaskan bahwa pujian hanya diberikan kepada Allah, Tuhan saja, karena kata Theo sebagai kasus genitif, maka hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembahkan, yaitu of God. Demikian video kali ini, semoga dapat memberkati kita semua. Shalom.